Allah tuan-tuan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin majlis, duduk rapat-rapat. Rice cooker punya boleh masuk? Boleh, dia pakai 2 piece. Oh, dua tak boleh. Cooker dia banyak tu. Ha? Tak boleh. Kalau duduk ini rapat-rapat boleh dengar. Ada. Tak payah Azab, tak apa. Boleh. Boleh dengar kan? Boleh. Mari tuan-tuan. InsyaAllah kita duduk rapat-rapat. InsyaAllah amalkan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah. Sebelum kita makan kan, makan sedikit jadi kita bikin majlis. Daun-daun tak ada jatuh. Berdiri. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita duduk rapat-rapat amalkan sunnah Nabi SAW. Dikatakan pada zaman Rasulullah SAW, apabila sahabat duduk, dia akan duduk rapat-rapat sehingga daun-daun dari pokok jatuh atas kepala sahabat. Tak ada satu daun pun yang jatuh ke tanah. Jadi kita amalkan sunnah, kita duduk rapat-rapat. Lutut bertemu dengan lutut insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وقال أيضا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا صدق الله وصدق رسول الله. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita berkumpul di tempat ini kan mungkin untuk pertama kali kita berkumpul atas perkara agama. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW ceritakan bahawa pada hari kiamat kelak ada orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana muka-muka mereka bercahaya. Kemudian mereka berada di atas mimbar-mimbar mutiara. Kemudian semua manusia iri kepada mereka. Jadi semoga hadirin subhanahu wa taala kita digolongkan termasuk orang yang demikian. Nanti muka-muka kita hadirin, mungkin muka kita kan ada yang putih, ada yang hitam kan, karena mungkin dia putih karena dia bekerja, akhirnya dia hitam. Tapi pada hari kiamat hadirin, semua muka-muka kita akan bercahaya. Nabi SAW sabdakan, macam mana boleh bercahaya? Apa yang mereka buat? Tentu ada amalan yang mereka buat sehingga mereka bercahaya kan mukanya. Nabi SAW bersabda, la yab'athanallahu aqwaman yawmal qiyamah fi wujuhihim nur ala manabiril lu'lu'i yaghbituhumun nas laysu bi anbiya wala syuhada. Qala arabiyyun man hum ya Rasulullah qul hum lana hatta na'rifuhum. Qal humul mutahabbuna fillah min qabail syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkurunah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang kita sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yab'atsanallahu aqwaman, pakai lam tahqiq di sini, benar-benar pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan beberapa kaum fi wujuhihim nur, pada wajah-wajah mereka cahaya.
pada wajah-wajah mereka cahaya. Ala manabiril lu'lu'i, kemudian mereka berada di atas mimbar-mimbar mutiara. Orang dihisap kepanasan, kita atas mimbar-mimbar mutiara. Yaghbituhumun nas, manusia pun iri kepada mereka. Kemudian Nabi SAW berdiam sejenak. Kemudian ada orang Arab Badui berdiri, "Ya Rasulullah, siapa mereka? Beritahu bagi kami siapa mereka, hatta na'rifhum, sehingga kami dapat mengetahui mereka, sehingga kami pun boleh beramal untuk sebagaimana mereka amalkan." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Qal humul mutahabbuna fillah." Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai semata-mata kerana Allah. Min qabail syatta wa biladin syatta. Dari kabilah yang berbeza-beza, dari kabilah yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, wa biladin syatta, dan dari negeri yang berbeda-beda, negara yang berbeda-beda. Alhamdulillah. Di tempat kita kan, kita dari beberapa negara, orang Indonesia ada, orang Malaysia ada, orang Bangladesh pun ada. Kemudian min qabail syatta, dan dari suku yang berbeza-beza. Ada suku Lombok, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku macam-macam. Kita kumpul satu tempat macam ni. Min qabail syatta wa biladin syatta. Tapi perbezaan mereka tidak membuat perpecahan di antara mereka. Humul mutahabuna fillah min qabail syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Mereka berkumpul untuk mengingat Allah sehingga mereka mengingat Allah. Jadi kita yang kerjakan kan. Kalau di Indonesia mungkin orang-orang Indonesia saja kan sekarang kesempatan, orang Bangladesh pun ada macam-macam kan. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, kemudian hujan yang tadi turun sebentar kan. Hujan yang turun sebentar tadi, kami teringat tahun 2010 ketika kami di Mekah musim haji, pas hujan seperti tadi juga turun. Hujan seperti tadi juga turun hadirin. Di tempat yang namanya Masjidil Haram 2010. Ketika kami sebelum akan melakukan ibadah haji, kami ada buat jamaah haji jalan kaki. Jadi dari tabung haji, orang Indonesia pun keluar daripada mereka ikut dengan kami jamaah jalan kaki. Tapi sebelum kita berjalan adakan jalan kaki hari-hari, kita buat majlis seperti ini. Kemudian ada orang daripada Malaysia. Ketika itu kami duduk majlis kami, ada orang dari Indonesia, Malaysia, Singapura. Orang Indonesia ada yang dari Papua, Irian Jaya, ada yang dari Lombok, ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa. Kalau yang dari Malaysia saya tak tanya. Tapi ada satu orang daripada Kuala Lumpur, orangnya masih hidup sekarang. Dia ketika kami belum mulai kan, mulai majlis seperti ini, dia cerita. Kami ada majlis banyak macam ni lah, tapi dia agak sedikit, jumlah dia agak sedikit. Kami buat di antara, kalau tuan-tuan nanti ke sana, ada namanya bab Malik Fahad. Ada bab Malik Fahad, antara bab Malik Abdul Aziz dengan bab Malik Fahad. Di luar itu ada lapangan besar. Di depan, di antara bab Malik Fahad dengan Hilton, Hotel Hilton. Di tengah-tengah kami buat majlis. Kemudian sebelum kami buat majlis, orang namanya saya pun terlupa, dari Kuala Lumpur. Dia ceritakan kepada kami. Dia bilang kemarin, sebelum dia cerita kemarin bahawa dia ada jumpa orang, dia buat gas kan, dia bicara kebesaran Allah, bicara kebesaran Allah kan, bicara agama, kemudian turun rintik-rintik, dia kata. Kemudian, tapi dia bilang ajaibnya rintik-rintik tu turun di atas kami berdua saja, dia kata. Pas saya keluarkan tangan saya macam ni, tak ada keluar rintik-rintik pun. Kami pun ada yang percaya, ada yang tak percaya kan. Saya kira mungkin kebetulan apa segala macam kan. Saya berhenti, saya cari orang lagi. Ketika saya berhenti bicara agama, hujan pun berhenti. Kemudian saya cari orang lagi. Jumpa orang, saya bicara kebesaran Allah, turun pula rintik-rintik. Saya keluarkan tangan saya lagi macam ni, tak ada keluar rintik-rintik. Rintik-rintik tu keluar di kami berdua saja. Saya tanya, ada yang di sebelah saya, orang Indonesia, tapi saya jangan cerita orang mana, nanti ada yang tersinggung. Sudah buang muka. Macam ni kan, sampai tengok saya pun setengah percaya, setengah tak. Saya tanya, mungkin tu rintik-rintik daripada aircon kali, mungkin dari aircon kan, daripada AC. Dia tengok tak ada, kami buat macam ni di tengah-tengah, tak ada aircon kan. Kami pun macam ada yang tak percaya kan. Dari itu pun selesai kan. Terus tu ketika itu saya pun dibagi untuk saya yang dikasih untuk menyampaikan ceramah macam ni. Ketika kami nahmadu wa nusalli wa terus bicarakan langsung, rintik-rintik pun turun. Rintik-rintik pun turun. Kawan saya yang daripada Lombok kan,
Dia keluarkan tangan dia macam ni. Tak ada keluar. Masukkan tangan. Subhanahu wa ta'ala turunkan asbab perkataan kamu yang kamu mengajak sebetul-betul kamu mencintai saudara kamu, yang kamu ajak tanpa kamu mengharapkan harta benda apa, kamu ajak semata-mata kerana Allah. Akhirnya karena besarnya rahmat Allah sehingga Allah turunkan. Macam Adam Salawat ketika kami ceramah langsung betul turun untuk hujan, rintik-rintik macam tadi cuaca panas, tiba-tiba turun rintik-rintik, sekejap berhenti lagi. Karena memang dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawwirina fiyya wa lil mutahabina fiyya wa lil mutajallisina fiyya. Wajabat mahabbati, wajib kecintaanku. Firman Allah. Bagi siapa? Lil mutazawwirina fiyya, bagi orang yang mendatangi berziarah semata-mata kerana aku, firman Allah. Walil mutahabina fiyya, dan orang yang mencintai semata-mata kerana aku. Walil mutajallisina fiyya, dan duduk buat majlis semata-mata kerana aku. Dan juga dalam hadis sahih hadis Rasulullah Taala, orang yang kita buat majlis macam ni, rahmat Allah sekarang malaikat penuh di sekitar kita ni, cuma tak nampak di mata. Yang kasyaf mungkin bisa dia nampak, kan? Tapi yakin sabda Nabi SAW pasti benar. Apalagi hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul serombongan kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka buat? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah. Alhamdulillah, tadi kita sudah baca Yasin kan, berzikir. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mendarisnya. Sekarang kita sedang mendaris, saling mengajarkan, jelaskan. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ke atas mereka sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka dicucuri oleh rahmat. Sekarang rahmat ada, hadirin, rahmat turun tapi tak bisa kita pegang itu rahmat, tak bisa kita rasa. Tapi kalau dia khasyab, bisa nampak, rahmat ini nampak. Kemudian wahafathumul malaikah, dan malaikat mengurumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama kita sekarang hadirin dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihan hadirin Subhanahu wa taala, kita berkumpul seperti ini. Maka kalau bisa kan setiap minggu boleh kita amalkan satu kali, minimal satu kali kan. Minimal satu kali buat majlis seperti ini, karena majlis ini adalah majlis yang menyebabkan Allah sayang kepada kita. Karena untuk bikin majlis seperti ini, kalau kita di Indonesia kan sulit. Mau cari orang Bangladesh kemana? Mau cari orang Malaysia kemana? Tapi di sini syarat daripada hadis tadi kan, min qabail syatta wa biladin syatta, dari kabilah yang berbeda-beda, wa biladin syatta, dan dari negeri-negeri yang berbeda-beda. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, kenapa kami datang seperti ini hadirin subhanahu wa ta'ala? Mungkin pernah tuan-tuan tengok kan, ada orang daripada masjid ke masjid. Nah itulah kami. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak orang Jawa di sini kan? Banyak orang Jawa. Saya ingin menyampaikan wanti-wanti Sunan Kalijogo. Yang mana wanti-wanti Sunan Kalijogo ini, perkataannya sudah terjadi. Banyak di beberapa tempat sudah terjadi. Tapi yang mengamalkan sedikit. Saya bukan orang Jawa. Mungkin dalam menyampaikan nanti ada yang salah kan. Mohon dimaafkan. Tapi saya ingat. Tapi kalau orang Jawa dia tak hafal wanti-wanti Sunan Kalijaga. Jadi macam mana kena tanya kan. Jawa asli kah? Jawa mana kan? Jadi Sunan Kalijogo berkata, mengko yen wis akhir zaman, ono mongso kali ilang kedongi, kali ilang kedongi, pasar ilang kumandangi, wong wadon ilang wirangi, wong lanang ilang kuwibawani, moko enggalo, metun jobo topo lono broto, jajah deso milang kori, ojo bali yen urung patang sasi, moko yen wis patang sasi banjur into wong siti sang yang widi. Kurang lebih macam tu kan. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, Sunan Kalijogo berkata ratusan tahun yang lalu yang berdakwah di Pulau Jawa, mengko yen akhir zaman, nanti kalau sudah akhir zaman, ada masanya kali sudah hilang kedalamannya atau sudah kering, pasar hilang kumandangi, pasar sudah hilang keributannya. Sekarang sudah terjadi hadirin. Kalau dulu di mana-mananya pasar pasti ribut. Kenapa ribut? Tawar-menawar kan. 3 ringgit. Oh jangan, 10 ringgit. Oh jangan, ribut di mana-mana semua tawar-menawar ribut. Bahkan ada beli ini, teriak-teriakan di mana-mana pasar ribut. Tapi sekarang ada namanya pasar, bahkan supermarket.
Nah, supermarket itu kalau dalam bahasa kita kan pasar besar. Nah, yang ribut bukan orang sekarang, tapi yang ribut apa? Suara musik saja. Pasal apa? Dulu orang bikin ribut kan, bilang 5.000 atau tawar menawarkan. Sekarang sudah ada bandrolnya kan. Mau beli jam ada harganya, mau beli baju coba pergi ke shopping center kan, yang mall-mall kan ada bandrol, jadi kita tak boleh tawar dia. Nah, ada bandrol jadi sepi. Yang ribut itu cuma musik, sudah terjadi nih. Kalau dulu pasar macam tu tak ada. Pada zaman apa? Sunan Kalijogo, sekarang sudah terjadi perkataan Sunan Kalijogo. Bahkan ada namanya apa? Online store, apa? Pasar online. Jadi pasar online ini dia berniaga lewat internet, jual beli lewat internet. Bahkan itu sama sekali tak ada kaki. Cuma tangan saja cek macam ni dapat uang. Sudah terjadi. Kemudian apa yang berikutnya? Pasar ilang kumandangi, wong wadon ilang wirangi. Wong wedok, perempuan hilang kemaluannya. Bukan kemaluannya itu yang hilang, tapi rasa malunya yang hilang. Rasa malunya yang hilang. Tuan-tuan, saya duduk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin tuan-tuan dulu dengar kan, orang Banjar itu yang terkenal kalau keluar selalu pakai jilbab. Merupakan aib kalau orang Banjar itu keluar daripada rumah tak pakai jilbab. Apalagi sampai ke kuburan tak pakai jilbab, dikucilkan orang. Sekarang tuan-tuan pergi ke Banjarmasin, Kuta Banjarmasin, akan tengok agama mereka Islam. Bahkan lebih Cina-Cina di sini kan masih kalah Cina di sini, yang baju-baju segini kan. Orang Banjar, orang Islam, Masya Allah, sudah hilang rasa malunya. Kalau apalagi malam Ahad tu, malam Ahad keluar mereka kan ada yang baju segini, bahkan bisa cuma pakai celana dalam saja. Malam Ahad, kalau tak percaya kan pergi ke Banjarmasin, tunggu di Kuta Banjarmasin pada malam Ahad. Akan lihat tuan-tuan, lihat kiri pun salah, lihat kanan pun salah, tengok depan pun salah. Nak tundukkan macam pandangan tak boleh juga kan, nak tunduk terus kita nak berjalan. Jadi sudah terbukti kalau mereka tak pakai baju UKNC macam ni, malu keluar. Jadi rasa malu sudah hilang. Kalau dulu turis yang pakai apa baju macam tu cuma turis saja. Tapi sekarang di Indonesia ada dua istilah turis, ada turis merah dan ada turis putih. Pernah berkata, Pak Cik, kenapa Pak Cik bilang ada turis merah, turis putih. Turis merah itu macam mana? Kalau turis merah kau pun boleh faham. Macam mana? Yang daripada Amerika macam-macam mereka kulit mereka merah kan, baju pun macam tu kan. Tapi sekarang ni ada turis putih pula. Macam mana saya tanyakan ada turis putih? Yalah, kita orang Indonesia putih-putih, tapi baju pun macam turis. Ya turis putih lah macam tu kan. Jadi ada turis putih. Sudah terjadi juga hadirin. Wanita sudah hilang rasa malunya. Kemudian wong lanang hilang kewibawaan ni. Laki-laki sudah hilang kewibawaannya. Ketika kami di Mekah hadirin subhanahu wa taala, ada orang Arab tanya, "Oi Ismail, ya, kamu belajar dekat sini?" "Ya." Orang-orang Indonesia banyak saya jumpa orang alim-alim, ya betul. Tapi macam mana negara kau yang begitu besar, yang terkenal di Indonesia nomor 1 Islam yang paling banyak, tapi kenapa presiden kau, pemimpin kau perempuan? Laki-laki ke mana? Apakah bencong semua atau macam mana? Saya pun tak boleh jawab. Satu negara hadirin, Indonesia dipimpin oleh, bukan saya menjelekkan Megawati. Bukan saya menjelekkan. Pernah kita kan dipimpin oleh Megawati. Laki-laki ke mana martabat? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, firman Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Jadi yang berhak jadi pemimpin itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Dia pun bingung kan. Hilang kewibawaan laki-laki. Maka kalau sudah terjadikan semua macam tu, apa yang akan kita perbuat? Moko enggal-enggalo, maka cepat-cepatlah. Metun jobo topo lelono broto. Keluar rumah dan bertapa, topo lelono bertapa tapi lelono keliling-keliling kan. Orang Jawa banyak yang jumpa dengan saya. Macam mana ya bilang Sunan Kalijogo suruh bertapa tapi keliling-keliling. Pusing-pusing. Yang bertapa, yang namanya bertapa berdiam diri, jangan keliling-keliling. Topo lelono. Tak boleh faham kan? Tetapi sudah ikut usaha Nabi SAW, usaha dakwah. Mentun jobo keluar daripada rumah, khuruj. Topo lelono broto. Bertapa. Kalau bertapa bahasa Jawa. Kalau bahasa Arabnya i'tikaf. Kalau bahasa Indonesianya berdiam diri. Kalau bahasa tak tahu, Malaysia tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertopo anaknya berdiam diri atau i'tikaf dalam bahasa Arab. Tapi beritikaf tapi pusing-pusing juga. Lolono keliling-keliling kan. Topo lelono broto. Jadi kita ada buat program i'tikaf atau bertapa di masjid.
Kalau kita iktikaf di apa istilahnya, di atas gunung sesat nanti kan. Ketemu setan malah makin sesat. Tapi kita akan iktikaf, maksudnya di iktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri, tapi keliling-keliling, pusing-pusing. Jadi kita ada buat program di samping kita iktikaf kan. Kita keluar juga keliling-keliling. Atau kita buat gas atau jauhlah keliling-keliling. Itu yang kita buat. Kita amalkan perintah Sunan Kalijogo. Kemudian berapa lama kita jajah desa Milangkori. Kemudian jalaji desa. Hitung pintu-pintu, masuki desa-desa. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, kita ada namanya program khuruj fi sabilillah, keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sunan Kalijogo berapa lama kita buat macam tu kan? Masuki desa-desa. Semua desa kita masuki. Hitung pintu-pintu, maksudnya ketuk semua pintu. Semua pintu diketuk, ketemu orang. Kemudian masuk ke desa-desa. Sekarang di desa ini, nanti di desa sana, nanti di desa sana. Berapa lama kita buat seperti itu dari Subhanahu wa ta'ala? Ojo bali-bali yang orang patang sasi. Jangan kalian balik-balik sebelum sempurna berapa? 4 bulan. Pandai. Patang sasi. Patang sasi 4 bulan. 4 bulan kita buat macam tu. Kalau kita sudah dapat berbuat macam tu 4 bulan, baru kita akan dapat nur, cahaya hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Sang Yang Widi. Itulah yang kami buat hadirin subhanahu wa ta'ala. Ada jamaah kami yang bergerak selama 4 bulan, ada yang selama 40 hari, ada yang selama 3 hari, ada yang selama 1 hari, ada yang macam sepetang saja, ada yang macam sepagi saja. Macam ni sepetang saja kita keluarkan, tapi laghutwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sepagi atau sepetang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah Sunan Kalijogo, wanti-wanti Sunan Kalijogo. Juga ada namanya seorang ulama besar hadirin sallallahu alaihi wasallam di India sana, namanya Syekh Ilyas, Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Dia juga menyuruh kita untuk 4 bulan macam ni. Kenapa? Maulana Ilyas di India, kemudian Sunan Kalijogo di Jawa, sampai bisa sama-sama menyebabkan 4 bulan, karena unsur zat daripada yang sama hadirin, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Bahkan yang Subhanahu wa ta'ala, kalau ada sifat kesyirikan kita hadirin Subhanahu wa ta'ala, sifat kesyirikan ni agar kita merasa kitalah lebih hebat kan. Allah macam tak hebat kan. Kena juga 4 bulan berjalan di atas muka bumi, tengok sekarang, baru kita akan tahu bahawa Allah itu maha kuasa. Dalam surah Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kan, fasihu fil ardi 4 ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wallahu mukhzil kafir. Jadi hadirin Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Taubah ayat pertama, fasihu fil ardi, berjalanlah kalian di atas muka bumi 4 ashhur, 4 bulan lamanya, dan ketahuilah bahawa kamu tidak bisa melemahkan Allah, bahawa Allah lah yang melempahkan bagi orang tapi akan Allah lah yang maha kuasa. Memang dalam tafsir disebutkan ini 4 bulan diberikan kepada dalam mufassir menunjukkan orang-orang yang musyrik kan disuruh menunggu selama 4 bulan baru azab akan turun. Tapi dalam masa 4 bulan ini para masyayikh banyak masa tafsir hadis, tafsir Al-Quran menerangkan bahawa 4 bulan dengan kita jarak 4 bulan hadirin, metun jobo topo lelobroto, bertapa hadirin, bertapa di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kita pusing-pusing jumpa orang, kita akan merubah keyakinan kita. Kita makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah tuan-tuan yang mulia, kemudian ada saya sambutkan, ada juga Sunan Kalijogo, bukan hanya Sunan Kalijogo tapi semua Sunan Wali Songo. Wali Songo juga punya pedoman. Kita juga yang kita pegang pedomannya Wali Songo. Pertama apa? Senjatane dua kalimat syahadah kan. Macam itulah kurang lebih. Tapi betul tu. Senjatanya adalah 2 kalimat syahadat. Mungkin nanti tuan-tuan kita akan bawa ke sini orang Pakistan, orang dari Arab, orang dari India, orang dari Jordan. Semua usaha dakwah sekarang sudah di mana-mana hadirin. Tapi mereka berdatang mesti kita alhamdulillah baik kita bertemukan karena kita saudara disuruhkan kalimat la ilaha illallah. Itu saja senjata kita. Senjata ni kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami pun datang ke sini karena kami bawa senjata ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di sana tu ada orang Indonesia berapa banyak, orang Bangladesh pun agama mereka Islam. Ayo kita datang. Tapi kalau kami datang mungkin orang kafir kan, mungkin pikir-pikir dulu kan, karena senjata kita kurang kan. Tapi kalau orang Islam senjata kita kuat, sama senjata kita kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang Subhanahu wa ta'ala, orang yang ikut usaha dakwahnya hadirin Subhanahu wa ta'ala, peramalkan semua, baru dia faham wanti-wanti Sunan Kalijogo. Kemudian ada satu lagi, mabur tampolar kan. Ada kalau tuan-tuan belajar semboyan Wali Songo kan, mabur tampolar, terbang tanpa sayap. Ada je hadirin Subhanahu wa ta'ala orang Indonesia.
Karena dia ikut usaha dakwah, maka dia taskil ke India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian karena dia pertama kali kan masuk kapal terbang. Akhirnya pas dia masuk dia lepas sandal dia kan, naik ke kapal terbang tanpa menggunakan sandal. Jadi para awak kapal kan pramugari kan tengok, ada sandal 2 di belakang dulu. Jadi nak tengok kan punya siapa, ternyata orang dakwah. Orang dakwah karena pertama kali dia masuk kapal, hanya dia lepas macam dia nak masuk rumah, hanya dia lepas sandal dia, kasut dia, kemudian naik tanpa gunakan kasut. Kenapa baru pertama kali baru tengok, kita boleh terbang, tapi dia tak ada sayap tapi boleh terbang kan. Nah ini hadirin. Saya banyak jumpa orang Jawa di India sana. Jumpa orang India orang Jawa di India bilang, "Wah, syukur padahal dia hidup di kota-kota, tapi bisa mana ya, bisa jalan-jalan macam ni, naik kapal terbang juga macam tu." Terbuktikan, ini dulu yang mbah saya ajarkan dulu, pabur tampolar. Ini dah ni. Terbang tanpa sayap. Kemudian meletik tanpa sutang kan. Pergi ke tempat-tempat jauh tanpa ada biaya. Kalau kita ambil usaha Nabi hadirin subhanahu wa ta'ala, kemanapun kita ingin, kita buat amalan sungguh-sungguh, Allah akan hantar kita. Ke Mekah, buat amalan sungguh-sungguh, Allah akan hantar kita ke Mekah. Kemana saja untuk berdakwah, tapi niat untuk berdakwah, Allah akan hantar kita. Hadirin subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, bagi yang mau mencoba kan, mentunjobo topol nobroto, jajah desa Milangkori, insyaAllah, berapa? 23 hari bulan kita akan buat program mentunjobo topol nobroto jajah desa Milangkori selama 3 hari saja. Mungkin kalau petang sasi kan macam petang sasi kan 4 bulan lama kan. Kita belajar dulu 3 hari lah. Kalau tak boleh 3 hari 2 hari, kalau 2 hari 1 hari. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mungkin ada jamaah kawan-kawan daripada Indonesia kan yang ingin niat coba belajar usaha macam ni, kita datang macam ni saja. Seperti ini kita datang ceramah macam begitu saja. Tapi Masya Allah kesannya luar biasa. Nanti daripada masjid ke masjid. Yang boleh, mungkin yang berniat boleh hubungi saya atau Haji Syahid ni. Ada dia duduk di Syura Salat. Dekat saja, bisa kelihatan di sana. Bisa datang ke sana. Bang, saya ingin ikut dengan abang. Selama 1 hari pun boleh. 3 hari lagi okey. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanahu wa ta'ala, mungkin kepanjangan. Tapi insyaAllah. Boleh tuan-tuan. Mungkin yang ada niat mungkin kan. Ada. Yang ada niat berangkat tangan. Buku tadi Ustaz, buku tadi. Mungkin ikut istilah kita yang lebih paham kan. Mungkin ada orang blender orang Jawa kan. Pesantren kilat. Pesantren kilat mungkin ada libur kan. Baik, Bangladesh. Bangladesh dakwah ka आदमी बहुत ही मैं 2 महीना बांग्लादेश में जी 2 बार तश्कील है पहले फिर ऊपर जगह तश्कील है पहले तश्कील बरगरहाट आप बरगरहाट जानते हैं दूसरा तश्कील करीब ढाका है एक जमात इंडोनेशिया का वाला और 2 बार 2 महीना बांग्लादेश इंडिया में आप जरूरी है बहुत जोर दिन का काम बांग्लादेश में आप जरूरी है. Jadi Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baik Zat. Insyaallah kita bagi azam. Niat. Kasih nama. Ini saudara kita di Indonesia juga, Masya Allah, sudah ikut ambil bagian dalam, Masya Allah, sholat kita jadi terjaga kan, kita makin cinta kepada Allah. Insya Allah tuan-tuan, inilah bekal-bekal kita kan. Jadi kita niatkan ya, setiap malam Jumat kita kalau boleh buat yasinan kan. Mungkin nanti ceramah mungkin dipendekkan sedikit kan untuk tuan-tuan istirahat. Tapi karena ini pertama kali kan kita semangat tengok, banyak orang ini kan, hujan pun turun kan, rahmat, Masya Allah, dahsyat kan. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi mungkin tuan-tuan ada yang madu kan. Boleh jadi datang senyap-senyap kan. Bang, saya ikut dengan abang. Tapi 1 hari saja pun boleh. Hari Ahad kerja tak? Hari Ahad pesantren. Hari Ahad kerja ya? Kadang-kadang dia cuti sudah kerja kan. Kalau mau ikut itikaf pun boleh. Itikaf malam markas. Kalipun nanti. Kalipun nanti. InsyaAllah kalau mau ikut itu pergi markas masjid. Cakap bahasa Indo. InsyaAllah siapa yang melok itikaf neng masjid surau kono neng markas Tengkera. InsyaAllah aku tak kena nomor telefon. Aku dijemput ke kereta. Suku yang berbeda-beda tuan-tuan. Saya pun tak boleh paham, apalagi yang saya. Suku yang berbeza-beza. Saya kelahiran Kalimantan. InsyaAllah Allah kabul kore. Malu lagi. Allah si hotahi makhluk si kuch nahi hota hai. Pakistan ka wala
موجود है लेकिन आप उर्दू जानते हैं तोरा तोरा Insyaallah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan kan. Doa Ustaz, doa insyaallah. Doa biar hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حنان يا منان يا قاضي الحاجات يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ya Allah kami mohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau mengampuni dosa kami ya Allah Allahumma ya Allah tutup aib kami ya Allah Allahumma ya Allah terima amal kebaikan kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah Allahumma ya Allah satukan kami ya Allah di syurga-Mu ya Allah sebagaimana Engkau menyatukan kami di dunia ini ya Allah Allahumma ya Allah ridhoi majlis kami ini ya Allah jadikan majlis kami ini ya Allah sebab hidayah untuk diri kami keluarga kami dan umat seluruh alam ya Allah Allahumma ya Allah keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah sungguhnya kami tidak mengetahui keadaan mereka di alam kubur ya Allah akan tetapi Engkau maha mengetahui keadaan mereka di alam kubur ya Allah apabila mereka disiksa ya Allah apabila mereka disiksa ya Allah hentikan siksa kepada mereka ya Allah karena di antara mereka ada di antara mereka ya Allah bapak-bapak kami ibu-ibu kami saudara-saudara kami keluarga dekat kami ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah jangan Engkau siksa mereka ya Allah luaskan kubur mereka ya Allah Allahumma ya Allah ampuni dosa kami ya Allah karena kami sering meninggalkan perintah-perintah-Mu ya Allah kami sering lalai melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah Allahumma ya Allah kami tak pandai berdoa ya Allah tapi apa yang dipinta oleh Nabi-Mu itu yang kami pinta ya Allah Allahumma ya Allah kami yang ada di Malaysia ini ya Allah sungguh memiliki keluarga yang kami cintai di Indonesia di Bangladesh maupun di tempat kami ya Allah apabila mereka ya Allah sekarang dalam keadaan sakit sembuhkan mereka ya Allah apabila mereka memiliki hutang tunaikan hutang mereka ya Allah apabila mereka sedang susah ya Allah hibur hati mereka ya Allah Allahumma ya Allah satukan hati kami dalam kebaikan ya Allah beri hidayah pada diri kami ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين